Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa aminuhu wa safiyuhu wa khiratuhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghlaqu lana biha baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha ridan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa sunna wa la takhdhurna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir 'alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Allah muliakan dan yang sama-sama kita cintai guru kita semua, Buya Yahya serta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah gantikan setiap sakit yang dialami oleh beliau derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Setiap sakit yang dialami oleh beliau diganti dengan derajat dan derajat, sehingga beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang semakin dekat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang Allah muliakan para alim ulama, para asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang Allah muliakan para hadirin jamaah rutin kajian hikam Masjid Raya At-Taqwa ini. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri dan mendapatkan ridha-Nya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Salawat berserta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat hingga hari kiamat, dan pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Inna asabatu sarra'u syakar fa kanat khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fa kanat khairan lah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aneh, heran perkaranya seorang yang beriman, dan satu keunikan atau keanehan ini tidak didapatkan kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman ditimpa sesuatu yang membahagiakan baginya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebaikan untuknya. Dan ketika seorang beriman ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, kemudian bersabar, maka ini pun adalah sesuatu yang baik untuknya. Jadi kebaikan yang semacam ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman, bahkan khusus hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menimpa guru kita saat ini, Buya Yahya, adalah secara fisik adalah sesuatu yang tidak menyenangkan.
Namun kita harus ingat kaidah bahwasanya seorang mukmin ketika ditimpa musibah dan sabar terhadap musibah tersebut, itu pun ternyata kebaikan di mata Allah baginya. Dan hendaknya beginilah seorang yang beriman menilai musibah yang menimpa orang lain. Tidak harus menimpakan, tidak harus mencurigai orang lain yang terkena musibah karena ini dan karena itu. Juga jangan sampai kita menafsiri wala'iyadzubillah curiga ketika saudara kita ditimpa musibah, menafsiri bahwasanya itu karena dosanya, itu karena kelalaiannya, itu karena dan ila akhirih karena. Padahal Rasulullah sudah sangat jelas menekankan bahwasanya seorang mukmin dalam keadaan bahagia, kalau bersyukur itu adalah kebaikan baginya. Seorang mukmin dalam keadaan yang tidak bahagia atau timpa sesuatu musibah apapun itu, kalau seandainya sabar itu pun adalah suatu kebaikan baginya. Beginilah seharusnya kita memandang apapun yang terjadi terhadap seorang mukmin, terutama diri kita sendiri. Betul, para ulama mengatakan la bala'a, atau satu statement yang masyhur, la bala illa bidzanbi, tidak ada suatu musibah kecuali karena adanya dosa. Dengan para ulama ketika ditimpa musibah selalu menyalahkan diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, ini mungkin karena kesalahan saya, karena kesalahan saya. Itu karena tidak mau mengagungkan hawa nafsunya. Ini adalah satu kebaikan di atas kebaikan, karena selain bersyukur kepada Allah, selain sabar kepada Allah, juga mencurigai jangan-jangan karena hawa nafsu, jangan-jangan karena dosa, sehingga tidak mau mengagungkan, membanggakan hawa nafsunya, bahkan seharusnya mencurigai keburukan hawa nafsu. Betul, tapi itu tidak harus dan tidak boleh dijadikan pandangan atau tolak ukur dalam menilai orang lain. Maka haram hukumnya ketika orang lain ditimpa musibah kita katakan itu karena dosa, itu karena dosa, ini karena dosa. Na'udzubillahi min dzalik, tidak boleh. Naam, Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Inilah asillah wa a'rifu dzalika min khuluqi dabati wa jarati." Dalam riwayat atau versi lain, min khuluqi dabati wa mar'ati. Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana aku tahu itu? Aku tahu itu karena ada perubahan akhlak dari istriku dan dabah. Dabah itu hewan peliharaannya atau hewan tunggangan beliau. Itu karena lagi-lagi adalah karena mencurigai hawa nafsu sendiri, diri sendiri, bukan dijadikan tolak ukur atau patokan untuk menilai orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Biasanya kalau ada orang yang ketika tetangganya, saudaranya atau kenalannya ditimpa musibah kemudian langsung menjas atau menuduh orang tersebut karena dosanya, ini tidak lain dan tidak bukan bersumber dari hati yang busuk, dari hasud atau iri yang ada dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit hati. Baik para hadirin rahimakumullah, berbahagialah karena kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri satu tempat yang sangat mulia, dalam acara yang sangat mulia. Kemuliaan ini tidak hanya di depan atau di hadapan atau dalam pandangan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau seandainya kalian melewati satu taman-taman surga, maka bergembiralah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilaqud dzikr." Kumpulan orang-orang yang berzikir. Dalam riwayat lain dikatakan majalisud dzikr, majlisnya orang-orang yang berzikir. Dalam riwayat lain dikatakan al-masajid, masjid Allah. Jadi inilah taman-taman surga Allah yang seharusnya kalau kita berada di taman surga harus bergembira. Dan riwayat lain menjelaskan harus seperti apa kita gembira. Para sahabat bertanya, "Wama warrata' ya Rasulullah?" Gembira itu seperti apa? Seperti apakah harusnya bergembira? Rasulullah bersabda, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Kalimat al-baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ulama lain menjelaskan bahwasanya maksud bergembira di situ adalah ambil bagian dengan bagian yang paling sempurna, artinya sebanyak-banyaknya dalam majlis tersebut
dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak merenung, dengan memperbanyak mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ustadz atau ulama atau kiai yang hadir di majlis tersebut untuk diamalkan. Riwayat lain menjelaskan bagaimana keutamaan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Satu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Ketika Rasulullah keluar dari rumah, mendapati para sahabat atau golongan sahabat berkumpul. Saat itu Rasulullah SAW bertanya, "Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di tempat ini? Atau apa yang menjadi penyebab kalian kumpul di tempat ini?" Para sahabat mengatakan, "Kami mengingat-ingat atau berzikir kepada Allah dan mengingat-ingat akan nikmat Allah, nikmat Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita." Namun ada satu hal yang aneh yang timbul dari Rasulullah SAW, satu reaksi yang aneh. Saat itu Rasulullah mengatakan, "Allah," artinya, apakah betul alasan kalian duduk di tempat ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Seakan-akan tidak percaya. Rasulullah seakan-akan tidak percaya dengan jawaban sahabat yang menyatakan bahwasanya tidaklah duduk di tempat itu kecuali karena sebabnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat menjawab, "Allah, demi Allah ya Rasulullah, tidaklah kami berkumpul di tempat ini kecuali karena ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasulullah pun tersenyum seraya berkata, "Sesungguhnya aku bukan curiga kepada kalian. Aku tidak curiga kepada kalian. Tapi itu dikarenakan malaikat Jibril turun kepadaku dan turun ke muka bumi ini dan menghampiriku, kemudian berkata kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbangga dengan apa yang kalian lakukan." Jadi Rasulullah mempertegas jawaban para sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala bangga dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya saat itu, yaitu berkumpul dengan alasan dan tujuan ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Imam Muslim meriwayatkan, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah." Dalam riwayat lain Imam Muslim mengatakan, tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu majlis bertujuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali akan dilingkupi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dilingkupi juga oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut satu persatu yang hadir di majlis ilmu itu. Wa dzakarallahu fi man 'indah, di hadapan para malaikatnya. Subhanallah, betapa luar biasa, betapa mulia, betapa agung keutamaan orang yang menghadiri majlis ilmu. Riwayat ini pertegas lagi dalam riwayat lain, ada tambahan wa nazalat 'alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu satu ketenangan batin yang sangat luar biasa. Oleh karena itu berbahagialah para hadirin semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, karena ternyata keutamaannya sangat luar biasa. Insyaallah, karena kesempatan kali ini atau munasabah kali ini bertepatan dengan Idul Adha, kami akan sedikit menukil atau membacakan sekelumit tentang sejarah Ka'bah yang dinukil dari kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Bauti. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin, ila an qala: Buniyatil Ka'batu khilal ad-dahri kullihi 4 marratin biyaqinin, wa waqa'a al-khilafu wasyakku fima qabla hadhil marratil 4 wa ba'daha. Jadi Ka'bah yang kita kenal saat ini itu sepanjang sejarah dibangun sebanyak 4 kali. Ini yang yakin, menurut khabar yang yakin, tidak ada keraguan di dalamnya.
wa waqa'al khilafu wasyakku fi ma qabla hadhil maradil arba' wa ba'daha. Namun ada kabar atau ada berita atau ada riwayat cuman tidak yakin tentang sebelum dibangun Ka'bah yang empat kali ini atau sebelum yang pertama dan setelah yang 4 itu. Fa ammal marrah al-ula minha fa hiya allati qama bi amri al-bina'i fiha Ibrahim alaihi salatu wassalam yu'inuhu ibnuhu Ismail alaihi salatu wassalam wa dzalika istijabatan minhu li amri rabbih jalla jalaluhu. Thabata dzalika bi sahih al-kitab was sunnah as-sahihah was sunnah as-sahihah. Adapun pertama kali Ka'bah dibangun, ini yang harus diperhatikan. Pertama kali Ka'bah dibangun, fahiyal lati qama bi amril bina'i fa Ibrahim alaihi wassalam, yaitu yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yu'inuhu ibnuhu Ismail, yang dibantu oleh putranya Nabiullah Ismail. Wa dzalika istijabatan minhu li amri rabbih, ini karena atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Thabata dzalika bi sharahil kitab wa sunnatus sahihah, dan itu sudah jelaskan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis yang sahih. Ammal kitabu, adapun dalam Al-Qur'an Karim di antaranya adalah wa yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ketika Nabiullah Ibrahim mengangkat atau meninggikan pondasi-pondasi bangunan Ka'bah, dan juga dengan Nabiullah Ismail, kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha tahu. Jadi pertama kali Ka'bah dibangun adalah oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dibantu oleh putranya Nabiullah Ismail. Itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu jelas sekali dalilnya ada dalam Quran Karim, juga ada dalam hadis-hadis yang sahih. Wa amma sunnatu, adapun dalil-dalil dalam hadis, wa ahaditsu katsirah, maka hadisnya sangat banyak. Minha rawahul Bukhari, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bi sanadihi an Ibnu Abbas, dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Wa jaa fihi, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah tsumma qala ay Ibrahim, Nabiullah Ibrahim berkata, ya Ismail, wahai Nabiullah Ismail, wahai Ismail, kepada putranya Nabiullah Ismail, innallaha amarani bi amrin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku suatu perkara. Qal, akhirnya Nabiullah Ismail menjawab, fasna' ma amaraka rabbuk, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tu'inuni, apakah kamu wahai Ismail akan membantuku? Qal, Nabiullah Ismail berkata, wa u'inuk, aku akan membantumu wahai ayahku. Qala, Nabiullah Ibrahim berkata kembali, fa innallaha amarani an abniha huna baitan wa asyara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha. Nabiullah Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membangun satu rumah, yaitu Ka'bah ini. Wa asyara ila akamatin, dan menunjukkan, Nabiullah Ibrahim menunjuk satu permukaan yang agak tinggi di antara yang lainnya. Hanya di sinilah akan dibangun Ka'bah itu. Qala fa 'inda dzalika rafa'al qawa'ida minal bait, dan ketika itulah Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail meninggikan pondasi atau membangun pondasi Ka'bah. Fa ja'ala Ismailu ya'ti bil hijarah wa Ibrahimu yabni, dan saat itu Nabiullah Ismail yang mengangkut batu-batuan dan Nabiullah Ibrahim yang membangun. Artinya Nabiullah Ibrahim lah yang mengangkat batu-batuan, kemudian Nabiullah Ibrahim yang membangun pondasi. Wa naqala az-Zarkashi an tarikh Makkah lil Azraqi anna Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'ala tula bina'il Ka'bati fis sama'i sab'ata adru'. Imam Zarkashi menukil dalam Tarikh Makkah, kitab Tarikh Makkah karangan Imam Azraqi, bahwasanya Nabiullah Ibrahim membuat atau menjadikan panjangnya, menjadikan tinggi Ka'bah, tulul Ka'bah fis sama', dia tingginya sab'atu adru', 7 hasta. Jadi pertama kali Ka'bah dibangun tingginya adalah 7
hasta. Wa tulaha fil ard 30 dhira'an, dan panjangnya adalah 30 hasta. Wa 'arduha fil ard 22 dhira'an, kemudian lebarnya adalah 22 hasta. Wa kanat bi ghairi saqfin, jadi pertama kali Ka'bah dibangun itu tanpa ada atapnya. Jadi dulu Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu tidak memakai atap. Jadi ulangi lagi, tingginya adalah 7 hasta, kemudian panjangnya di bumi adalah, sini dikatakan 30 hasta, dan lebarnya adalah 22 hasta. Wa hakas Suhailiyu an tulaha fis sama kana 9 adru'. Aqulu wa la'alla hadza aqrabu min riwayatil Azraqi. Imam Suhaili meriwayatkan pendapat lain bahwasanya tingginya itu adalah 9 hasta. Kemudian Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Buti mengatakan ini lebih dekat daripada pendapatnya Imam Azraqi. Jadi Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Buti mengatakan tingginya itu yang lebih dekat adalah 9 hasta. Jadi pertama kali yang membangun Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim, tingginya adalah 7 hasta atau 9 hasta menurut Imam Suhaili, panjangnya di bumi adalah 30 hasta, dan lebarnya adalah 22 hasta. Wa ammal marratu tsaniyatu, adapun kali kedua, kita sudah katakan tadi sepanjang sejarah yang yakin dan pasti Ka'bah dibangun sebanyak 4 kali. Yang pertama Nabiullah Ibrahim, dan yang kedua kali ini adalah fahiyatil kallati banatha Quraisyun qabla al-Islam, yaitu yang dibangun oleh kaum Quraisy sebelum datangnya agama Islam, artinya sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul di muka bumi ini. Dan saat itu usia Rasulullah SAW adalah mencapai usia 35 tahun. Washtaraka fi bina'iha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama dzakarna. Jadi kali kedua pembangunan Ka'bah adalah saat kaum Quraisy membangun Ka'bah sebelum datangnya agama Islam atau sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dalam pembangunan Ka'bah. Faja'alu tulaha fis sama'i 18 dhira'an. Kaum Quraisy menjadikan Ka'bah tingginya adalah 18 hasta. Wa naqasu min tuliha fil ardi 6 adru', dan mengurangi panjang yang di muka bumi, panjangnya artinya mengurangi panjangnya 6 hasta sehingga menjadi 24 hasta. Wa juz'an min adh-dhira'i tarakuha fil hijr, artinya 6 hasta sekian dikurangi. Wa fi dzalika yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawathu Aisyah, ya Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bi jahiliyatin la amartu bil baiti fahuddima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ard wa ja'altu lahu baban syarqiyyan wa baban gharabiyan fa balaghtu bihi asasa Ibrahim. Jadi saat kaum Quraisy membangun Ka'bah untuk kedua kali, ini dijelaskan bahwasanya kenapa kok kaum Quraisy membangun Ka'bah kedua kali atau disebut merenovasi. Dan yang dimaksud pembangunan ini adalah bukan pembangunan di tempat lain dengan Ka'bah yang baru, bukan. Tapi karena Ka'bah yang lama ini karena sudah sangat lama dimakan masa, dan kebetulan saat itu terjadi banjir bandang yang membanjiri kota Mekah, dan diantaranya tidak luput juga Ka'bah ini terkena sapuan banjir yang sangat luar biasa, maka bangunan Ka'bah menjadi sangat rapuh. Dan ketika rapuh, tidak ada jalan keluar lain bagi kaum Quraisy saat itu kecuali harus membangun Ka'bah kembali. Cuman tempatnya tetap di tempat yang pernah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi bukan membangun ini artinya adalah membangun di tempat lain, tidak, tapi membangun tetap di tempat itu, cuman yang lama diruntuhkan karena memang sudah sangat lemah. Apalagi saat itu ada peristiwa banjir bandang yang menimpa kota Mekah sehingga Ka'bah pun tidak luput tersapu oleh banjir bandang tersebut dan mengakibatkan bangunan-bangunannya rapuh. Ketika rapuh saat itu, kaum Quraisy tidak memiliki alasan, tidak memiliki jalan keluar yang lain kecuali memang harus membangun Ka'bah kembali. Artinya memang bangunan yang lama diruntuhkan karena sudah sangat lemah dan diganti dengan bangunan yang baru. Namun ada perubahan di tinggi saat itu.
tingginya menjadi 18 hasta, panjangnya dikurangi menjadi 24 hasta. Ini saja yang artinya ada perubahan, sehingga Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah, kalau bukan karena kaummu itu, artinya kaum Quraisy ini yang baru masuk Islam, hadithu ahadin bi jahiliyatin, yakni berdekatan dengan masa-masa jahiliyah, karena dari masa jahiliyah berpindah ke masa Islam baru, artinya belum lama, belum mengerti sempurna tentang agamanya. La amartu bil baiti fahuddima, niscaya aku akan memerintahkan mereka, atau akan memerintahkan untuk menghancurkan bangunan Ka'bah. Fa adkhaltu fi ma ukhrija minhu, dan aku akan memasukkan ke dalam bangunan tersebut apa yang sudah dikeluarkan. Walzaqtu bil ard, dan menempelkan bangunannya kepada asas atau pondasi yang pernah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Wa ja'altu lahu baban syarqiyan wa baban gharbiyan, dan niscaya aku akan menjadikan dua pintu, yaitu pintu dari barat dan pintu dari timur. Fa balaghtu bi asas Ibrahim, dan nanti akan sampai kepada asas atau dasar yang pernah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Itu adalah kali kedua Ka'bah al-Musyarrafah dibangun, dan insyaallah kami mohon maaf tidak sempurna dalam menjelaskan kali ketiga dan kali keempat karena waktu. Kita bersiap-siap untuk mendengarkan tausiah mau'izah hasanah dari guru kita semua, guru kita tercinta Buya Yahya. Maka para hadirin diminta untuk menyiapkan hati dan pikirannya untuk menerima tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Buya Yahya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.